Setelah mengenal cara mengoperasikan aplikasi komputer akuntansi dengan perusahaan dagang, selanjutnya kita perlu mengenal cara mengoperasikan aplikasi komputer akuntansi dengan perusahaan manufaktur menggunakan Mayop Accounting versi 18. Pengertian perusahaan manufaktur adalah sebuah perusahaan yang mengolah satu jenis barang jadi atau baru yang diolah dari sumber bahan baku ditambah dengan bahan pembantu lainnya dengan didukung oleh biaya upah langsung dan berbagai biaya yang bersifat overhead. Bedanya dengan perusahaan dagang, jika perusahaan dagang terjadi dengan penjualan barang dagang yang sudah jadi. Sedangkan untuk perusahaan manufaktur, kita mengolah dari bahan baku menjadi barang jadi baru proses dijual. Terdapat 3 jenis barang perusahaan manufaktur. Yang pertama, persediaan bahan baku. Yang kedua, persediaan barang dalam proses. Dan yang ketiga, persediaan barang jadi. Metode pencatatan persediaan perusahaan manufaktur. Yang pertama, metode periodik. Metode ini tidak mencatat mutasi kuantitas barang. Jadi, jika perusahaan ingin mengetahui sisa dari persediaan barang, dilakukan perhitungan fisik pada akhir periode. Yang kedua, metode perpetual. Metode ini selalu mencatat mutasi kuantitas barang. Pada akhir periode, sisa persediaan barang yang ada sudah dapat diketahui jumlah kuantitasnya. Yang ketiga, metode kombinasi periodik dan perpetual. Jenis barang manufaktur. Seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, terdapat 3 jenis barang manufaktur. Yang pertama, persediaan bahan baku, yang meliputi bahan baku yang diperoleh dari sumber daya alam ataupun beberapa jenis produk yang dibeli dari perusahaan lain. Contoh bahan baku di perusahaan konveksi yaitu dengan bahan baku kapas. Dari kapas diolah menjadi benang, lalu dari benang diolah menjadi kain, setelah itu baru dibuat menjadi pakaian. Yang kedua, persediaan barang dalam proses, yang meliputi produk-produk yang telah dimasukkan ke dalam proses produksi namun belum selesai diolah. Yang ketiga, persediaan barang jadi, meliputi produk olahan yang siap dijual kepada pelanggan. Biaya-biaya yang terdapat pada perusahaan manufaktur. Yang pertama, berdasarkan sifatnya, ada biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap adalah biaya yang bersifat tetap, tidak tergantung pada jumlah produksi barang jadi. Sedangkan biaya variabel adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan kuantitas produksi barang jadi. Jadi jika jumlah produksinya lebih besar, maka biaya variabelnya juga besar. Selanjutnya, biaya manufaktur. Terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku adalah biaya untuk bahan yang dapat dengan mudah dan langsung diidentifikasi dengan barang jadi. Biaya tenaga kerja langsung, biaya untuk tenaga kerja yang menangani secara langsung proses produksi atau yang dapat diidentifikasi langsung dengan barang jadi. Biaya overhead pabrik, biaya pabrik selain bahan baku dan tenaga kerja langsung. Contohnya, biaya bahan pembantu, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya pemeliharaan dan perbaikan pabrik, biaya depresi gedung pabrik. Ada juga biaya administrasi pabrik, biaya listrik, air, dan telepon pabrik. Jadi semua biaya yang berhubungan dengan pabrik merupakan biaya overhead pabrik. Selanjutnya, biaya produksi, biaya yang dibebankan dalam proses produksi selama suatu periode. Perhitungan untuk biaya produksi dari barang dalam proses awal ditambah biaya manufaktur yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik dikurangi biaya dalam proses akhir. Selanjutnya, biaya periode, yaitu biaya non-pabrikase yang dikeluarkan atau terjadi selama periode berjalan dalam rangka operasional perusahaan. Akuntansi pada perusahaan manufaktur terdiri dari yang pertama, akuntansi bahan baku atau raw material. Di dalam akuntansi bahan baku terdapat beberapa transaksi pembelian bahan baku. Di dalam pengantrian Mayop, untuk transaksi pembelian bahan baku, kita memilih menu purchase, enter purchase, layout item. Itu untuk jika pembelian dalam bentuk kredit.
Yang kedua, transaksi pembayaran utang dengan menggunakan menu purchase lalu pay bill. Yang ketiga, retur pembelian. Untuk transaksi retur pembelian terdapat dua tahapan dalam melakukan atau mengentry transaksi. Tahap pertama, kita pilih menu purchase, enter purchase, lalu di kolom quantity diberi tanda minus. Tahap kedua, purchase register, lalu dipilih apply to purchase jika pembeliannya tadi dalam bentuk kredit, sedangkan receive refund jika pembeliannya tadi secara tunai. Transaksi berikutnya adalah penyesuaian persediaan bahan baku awal dan akhir pada ikhtisar beban pokok produksi dengan menggunakan menu account lalu record journal entry. Bedanya dengan perusahaan dagang, di dalam perusahaan dagang tidak terdapat penyesuaian persediaan bahan baku awal dan akhir. Selanjutnya, akuntansi tenaga kerja langsung atau direct labor. Di dalam akuntansi tenaga kerja langsung terdapat beberapa transaksi, yaitu pembayaran gaji upah langsung. Pembayaran gaji upah langsung menggunakan menu pengeluaran kas, karena pembayaran gaji merupakan pembayaran yang dilakukan selain untuk membayar utang dagang, maka kita menggunakan menu banking lalu spend money. Lalu transaksi penyesuaian upah yang masih harus dibayar. Dalam MYOB, kita mengentrinya dengan menu account lalu record journal entry. Yang terakhir, penutupan rekening ke ikhtisar beban pokok produksi. Kita masukkan ke dalam menu account lalu record journal entry. Akuntansi pada perusahaan manufaktur. Selain akuntansi bahan baku dan akuntansi biaya tenaga kerja langsung, adalah akuntansi biaya overhead pabrik atau overhead. Di dalam transaksinya terdapat pembelian bahan pembantu. Kita entry dengan menu purchase, enter purchase layout item jika untuk pembayaran kredit. Lalu pembayaran utang, kita memilih menu purchase lalu pay bill. Selanjutnya, pembebanan BOP ke dalam produksi dilakukan dengan membuat jurnal penutup atas rekening yang bersangkutan. Kita mengentrinya ke dalam menu account, record journal entry, dan ditutup pada ikhtisar beban pokok produksi. Transaksi berikutnya, dalam buku besar hanya disediakan satu rekening, yaitu biaya overhead pabrik sebagai rekening induk atau rekening sesungguhnya. Akuntansi yang terakhir yaitu akuntansi persediaan dalam proses atau work in process inventory. Akuntansi melaporkan informasi keuangan secara berkala. Akibatnya, pada saat laporan keuangan harus dibuat, terdapat kemungkinan adanya sebagian barang yang belum selesai diproses. Siklus akuntansi perusahaan manufaktur dengan sistem fisik. Dimulai dari rekening persediaan bahan baku untuk mencatat nilai bahan baku yang masih tersisa awal dan akhir periode. Lalu rekening pembelian bahan baku untuk mencatat transaksi pembelian bahan baku. Rekening persediaan barang dalam proses mencatat nilai barang yang masih dalam proses awal dan akhir periode. Selanjutnya, rekening persediaan barang jadi untuk mencatat nilai barang jadi awal dan akhir periode. Lalu jurnal penyesuaian. Untuk jurnal penyesuaian, perusahaan manufaktur sama dengan perusahaan dagang. Jadi jurnal penyesuaian kita buat neraca lajur. Neraca lajur untuk perusahaan manufaktur sama dengan perusahaan dagang, cuman ditambah kolom schedule harga pokok produksi. Dari neraca lajur kita buat jurnal penutup. Rekening harga pokok produksi digunakan untuk menutup semua rekening yang akan dilaporkan di schedule harga pokok produksi. Saldo rekening ditransfer ke rekening ikhtisar laba rugi. Komponen-komponen komputer akuntansi. Yang pertama, hardware atau perangkat keras. Contohnya laptop, monitor, printer, tablet, CPU komputer. Yang kedua, software atau perangkat lunak, terdiri dari misalkan Microsoft Office, Google, Internet Explorer, dan software MYOB Accounting. Yang ketiga, brainware. Brainware adalah orang yang menggunakan hardware dan software. Komponen yang lain yaitu data input. Data input untuk akuntansi
untuk akuntansi adalah data-data transaksi, contohnya nota debit, faktur, dan memo. Dari data input, komponen berikutnya adalah data output, yaitu berupa laporan harga pokok produksi, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan neraca. Kelebihan dan kekurangan penerapan komputer akuntansi. Kelebihan komputer akuntansi, yang pertama, proses perhitungan dilakukan secara otomatis. Kesalahan dapat diminimalkan. Yang kedua, lebih cepat, lebih hemat kertas, dan hemat waktu. Yang ketiga, laporan keuangan secara otomatis langsung dapat dilihat atau dicetak. Yang keempat, keamanan lebih terjamin apabila brainware memahami cara mengamankan file di komputer. Kelemahan komputer akuntansi. Yang pertama, memerlukan sumber daya listrik tidak berfungsi bila mati lampu. Yang kedua, memerlukan keahlian brainware untuk mengoperasikannya. Yang ketiga, memerlukan komputer dengan spesifikasi tertentu sehingga mudah menjadi target virus. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kalian semua dalam mempelajari komputer akuntansi untuk perusahaan manufaktur.